Sebelumnya Ibu presensi dulu, ya. Ibu presensi. Siapa yang hari ini tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Selada. Ya, selada siapa lagi? Oke, berarti hanya Janter saja yang tidak hadir. Janter, kemudian Wahid. Oke, baik. Bisa diberitahu pembelajaran kita hari ini kepada teman-teman yang belum hadir ya. Oke, baik. Kalian sudah tahu apa itu berita? Ada yang belum, ada yang sudah. Siapa yang tahu tentang berita? Apa itu berita? Ada yang tahu tentang berita? Ya. Oke, baik. Informasi melalui televisi. Ada yang mendapatkan? Jawabannya sudah baik. Ada yang mendapatkan kembali? Apakah berita hanya di televisi? Lalu gimana? Ya, katakan lalu menjawab. Di mana aja? Apakah hanya di televisi? Lalu yang di koran-koran itu apa? Bukan berita? Berita. Berarti berita itu tidak hanya di TV tapi di koran. Ya, berarti di media cetak. Ya, tidak hanya di televisi dan di koran, tapi juga ada di radio. Tentu kalian tahu tentang berita. Lalu tentang teks berita. Jadi yang beritanya suatu kejadian yang fakta yang terjadi kemudian dipublish ke umum. Begitu. Jadi ya kita tahu tentang apa yang terjadi di luar sana. Nah, lalu teks berita. Apa itu teks berita? Apa? Ada yang tahu teks berita? Tadi beritanya, teks berita. Teks berita itu apa? Ya? Apa? Ingat, membaca mantra sepertinya tahu. Apa itu teks berita? Yang melaporkan. Oke, teks yang melaporkan. Betul. Tepat? Ada yang mendapatkan? Atau sama jawabannya dengan teman kita? Sama ya? Oke, berarti teks berita itu adalah teks atau tulisan yang memberikan informasi fakta, secara fakta, agar kita mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Ya, tujuannya itu memberikan informasi lebih dalam. Begitu ya? Baik, jadi hari ini kita sudah tahu tadi tentang apa itu teks berita, apa itu berita. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dari teks berita, kemudian tujuan dari teks berita itu dibuat, kemudian ciri-ciri teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Ya. Pengamatnya gimana? Tidak apa-apa ya, kalau tidak terlalu terlihat, tapi sejauh ini aman. Baik, tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu teks berita itu bagaimana ternyata kalian juga pernah melihat berita di televisi dan membaca koran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pengertian tentang ciri-ciri, kemudian unsur-unsur berita dan tujuan berita, kenapa itu dibuat, begitu ya? Oke, pengertian. Kita tadi sudah sedikit memahami tentang pengertian teks berita. Lebih jelasnya apa itu pengertian teks berita? Tadi sudah disinggung di awal. Pengertian teks berita itu apa? Tadi sudah disinggung di awal. Kira-kira apa pengertian teks berita? Apa? Teks berita merupakan teks yang melaporkan sebuah peristiwa atau kejadian. Oke. Teman kita mengatakan bahwa pengertian teks berita adalah melaporkan peristiwa atau kejadian. Ya, ada yang
peristiwa yang diberitahu kepada masyarakat. Ada yang menambahkan lagi? Kunci tadi siapa namanya? Nurul. Ya, Nurul dan Ika tadi memberi pendapat bahwa pengertian teks berita itu melaporkan peristiwa, kemudian Nurul peristiwa yang dilaporkan atau diberitahukan kepada masyarakat. Kuncinya adalah dari Ika melaporkan dan dari Nurul diberitahukan. Jadi kalau kita gabungkan, kira-kira apa pengertian dari teks berita itu? Kalau kita gabungkan, apa ini? Pengertiannya. Teks berita. Jangan lupa dari kata teks. Teks itu apa? Tulisan. Nah, teks berita. Lalu apa teks berita itu? Digabungkan dengan pendapat teman-teman kita dan kalian dari baca buku. Apa itu pengertian teks berita? Tulisan yang melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak ramai atau masyarakat guna untuk memberikan diulang. Tadi apa? Yang jelas satu orang, jangan rame-rame. Ada yang ingin bersuara? Ayo bersuara. Jangan rame-rame. Anak-anak, saya buku tulisan. Apa tadi? Tulisan yang melaporkan peristiwa kepada masyarakat. Jadi apa tadi pengertian dari teks berita? Tulisan yang melaporkan atau memberitahukan suatu peristiwa ramai guna untuk begitu. Jadi pengertiannya tulisan yang melaporkan atau memberitahukan suatu peristiwa kepada khalayak ramai atau masyarakat guna untuk memberikan informasi. Dan berita itu kuncinya harus fakta, ya, harus benar yang terjadi. Apa yang terjadi itulah yang diberitakan. Begitu? Sudah pengertian. Kemudian ciri-ciri. Kira-kira ciri-ciri berita, teks berita itu apa? Ciri-ciri dari teks berita. Baik, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari teks berita. Ada yang tahu? Fakta. Nah, ada lagi? Ciri-cirinya unik, menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, dan menggunakan bahasa baku. Unik, menarik, berpengaruh kepada masyarakat luas, menggunakan bahasa baku. Ada yang menambahkan? Melibatkan waktu dan kronologi. Melibatkan waktu dan kronologi. Oke. Satu lagi. Yang sebelah sini. Tadi teman kita menjelaskan bahwa ciri-cirinya itu ada fakta, kemudian unik, kemudian menarik, kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Kemudian menggunakan bahasa
Ya, dua ini tadi sudah menjelaskan, sudah menjawab. Kira-kira sebelah sini nih, bagian sebelah kiri, tengah, sekarang kanan ibu. Kira-kira apa itu? Kenapa teks berita harus fakta? Kenapa harus unik? Kenapa harus menarik? Kenapa dan harus aktual dan sebagainya? Kenapa nggak harus asal aja? Saya buat asal aja deh buat teks berita. Yang penting buat kenapa teks berita itu harus fakta? Kenapa tidak buat saja? Jadi pada dasarnya teks berita itu harus benar-benar yang terjadi ketika ada banjir di wilayah A itu disampaikan. Jangan asalnya banjir memiliki korban 5 orang terus nanti di dalam teks berita dibuat 10, itu tidak benar-benar dilebihkan gitu. Kemudian harus unik, menarik dan berpengaruh bagi masyarakat dan juga menggunakan bahasa baku. Kenapa harus menggunakan bahasa baku? Kenapa tidak menggunakan kata sehari-hari? Kenapa tidak menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Kenapa tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu kita atau bahasa yang lain? Ada yang tahu? Dan ragu-ragu, ada yang mau kayak ini? supaya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Tepat. Ada yang menambahkan? Sudah tepat. Ada yang menambahkan? Karena Bahasa umum. Oke. Ada yang menambahkan? Baik. Benar. Bahasa baku itu bahasa diterima secara umum, yang mudah dipahami, dan tadi bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya. Benar. Jadi teks berita itu harus menggunakan bahasa baku, tidak bisa menggunakan bahasa daerah, karena teks berita itu ketika diterbitkan, kalau dicetak atau dikeluarkan dipublish atau dibuka secara umum, itu yang membaca, yang mendengar itu tidak hanya satu suku, berbagai macam suku, ya kan? Kalau kita menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, kalau yang bahasa Jawa, belum tentu bahasa daerah yang lain paham dengan isinya. Sampai situ paham ya? Oleh karena itu, teks berita menggunakan bahasa baku yang bisa diterima secara umum. Paham ya? Oke. Pengertian ciri-ciri sudah, lalu unsur-unsur dari teks berita. Baik. Ada yang tahu unsur-unsur dari teks berita? Silakan, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang menjawab. Ini lebih dari 10 loh ini. Ya. siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, mengapa, Ulang-ulang. apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Tuh. Kira-kira ada yang tahu? Tepat sekali. Kita beri puas dulu dong. Jangan tuh. Ini sebenarnya mengalami berbicara apa tadi ya? Ya. Oke. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kira-kira kenapa itu merupakan unsur-unsur teks berita? Ada yang tahu? Kenapa ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, itu kata-katanya untuk pokok-pokok informasi. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa ada merupakan unsur-unsur berkada di unsur-unsur teks berita? Kenapa tidak hanya dibuang?
takut ke siapa? Siapa? Siapa yang terlibat di dalam? Betul. Gunanya untuk apa? Kata tanya siapa? Agar apa nih? Pertanyaannya biasanya siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian tersebut? Agar apa? Agar kita tahu, jangan ragu. Agar kita tahu siapa? Betul. Oke, lanjut. Di mana? Biasanya pertanyaannya apa? Buat dengar apa? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Agar kita tahu peristiwanya, tempat peristiwanya di mana? Gitu. Kemudian ada kapan? Kapan peristiwa itu menandakan apa? Kurang keras apa? Benar, cuma lebih volumenya agak besar kan? Untuk kayak baca mantra sepertinya. Itu kita tahu waktunya kapan, ya kan? Kemudian mengapa bisa terjadi? Nah, banjir ini kok kenapa bisa terjadi? Apakah solokannya tersumbat? Ya, nah itu ada sebab akibat yang muncul di situ di kalimat di kata tanya mengapa. Lalu bagaimana? Kenapa harus ada bagaimana di dalam unsur-unsur teks berita? Chelsea? Agar kita tahu lebih dalam mengenai peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi di dalam suatu tempat itu, suatu daerah, ya kan? Kan corona itu tidak hanya di Indonesia, tapi di mana-mana, makanya dikatakan sebagai pandemi, begitu. Pandemi itu berarti semuanya, seluruh dunia itu mengalami. Jadi kita tahu bagaimana kok bisa terjadi, mengapa, kapan, bagaimana, siapa dan apa. Begitu ya. Baik, bisa mengulang kembali unsur-unsurnya apa? Unsur-unsur teks berita apa tadi? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Apa? Mengapa? Bagaimana? Baik, biasanya dikenal sebagai 5W apa? 5W plus 1. Jadi ini pengertian ciri-ciri dan unsur, gitu ya. Tujuannya tadi apa? Setelah kita tahu pengertian ciri-ciri unsur, kenapa sih kita mau pelajari ini? Tujuan kita membuat teks berita itu apa? Agar apa sebenarnya? Apa Nurul? Menyampaikan pesan? Betul. Nurul dan Maya, benar. Oke. Kira-kira apa tadi tujuannya? Coba digabungkan pendapat Nurul dan Maya. Apa tadi kira-kira? Tadi Nurul jawab apa? Untuk menyampaikan pesan. Maya? Menyampaikan informasi, pesan dan informasi. Jadi kalau kita gabungkan jawaban Maya dan si Nurul apa? Untuk
dan tujuannya. Jadi kita tahu mengenai dalamnya teks berita itu. Baik, sekarang kita bagi kelompok 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menghitungnya nanti yang 1 gabung dengan 1, 2 gabung dengan 2, 3 gabung dengan 3. Begitu ya? Ibu akan memberikan teks berita. Nanti cari unsur-unsurnya 5W plus 1H. Ya, nanti sudah belajar tadi 5W plus 1H itu apa, unsur-unsurnya apa. Kemudian cari, nanti kalian langsung aja, langsung berdiri salah satu perwakilan dari satu kelompok. Bu, 5W plus 1H-nya apa? Kemudian siapa, di mana, dan seterusnya, dan isinya. Bu, isinya tuh tentang bla 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 bla. Begitu ya? Oke. Sekarang menghitung 1 sampai 3. 1. Oke. Kelompok 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 sebelah sini. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Nanti 1, 2, 3. Ibu akan membagikannya teks berita. Silahkan cari isi berita. Isinya apa? Ini tentang apa isinya? Kemudian yang kedua, cari unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsurnya itu 5W plus 1H. Begitu? Terus nanti silahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Paham sampai sini? Waktunya 5 menit karena tidak banyak. Hanya mencari unsur dan isinya. Begitu ya? Bisa satu kelompok maju ke depan, bisa hanya satu orang berlaku. Saya silakan. Ya, dari kelompok 1 dulu ya, sini. Ya, dari belakang. Teman-teman, perhatikan ketika teman kalian presentasi harus didengarkan, harus dipahami. Kita saling menghargai ya. Iya, apa yang kamu dapat tadi bersama teman? Isinya adalah pedagang positif COVID-19 pasar perputaran Surabaya ditutup sepekan. Unsurnya apa yang sedang terjadi? Pedagang di pasar perputaran Surabaya banyak positif COVID-19. Siapa yang terlibat? 37 pedagang pasar perputaran Surabaya. Di mana kejadian tersebut terjadi di Surabaya? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Tanggal 10 Bagaimana kejadian tersebut terjadi? Di mana sarana prasarana support dan menimbulkan mengapa masa perputaran Surabaya ditutup karena tidak bekerja pedagang Oke, kita berkelompok. Ada yang ingin menanggapi? Dari kelompoknya siapa? Mayada? Oke, ada yang ingin menanggapi? Kira-kira rujukannya itu tempatnya di Jambi atau di Surabaya? Ada yang dapat seperti itu? Atau oh sudah tepat? Atau ingin menambahkan? Silakan. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kita berikut lagi. Dari tadi kelompok 3, sekarang kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 kan ada dari sini, dari sini, dari sini. Ayo lihat.
Siapa yang terpapar COVID-19? Para pedagang. Di mana kejadian COVID-19 itu terjadi? Di Surabaya. Kapan pasar Kaputan Utara Surabaya akan diliburkan? Dari hari Selasa hingga Senin. Mengapa pedagang bisa positif COVID-19? Karena saling berkerumun. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dari mana peristiwa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak menjaga kebersihan di pasar. Iya, oke. Isinya? Pasar Sebulan Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah adanya pedagang dinyatakan positif COVID-19. Dan pasar itu sebagai gugus tugas merekomendasikan agar pasar kemudian diliburkan selama 7 hari mulai besok sampai 27 Juli 2020. Selama ditutup, pasar Keputaran akan dilestarikan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Ya, ada tanggapan? Sepertinya berbeda dengan jawaban saya. Ada yang ingin menanggapi, mengkritik, ataupun terserah. Siapa tahu jawaban kalian berbeda dengan jawaban kelompok satu. Sama? Beda? Ada yang sama, ada yang beda. Bedanya yang mana? Oke, kita beri close dulu dong. Ada yang beda tadi? Kelompok siapa? Coba maju ke depan. Yang tadi bilang beda. Tadi kan ada yang bilang sama, yang sama tidak usah maju ke depan. Yang beda, tadi yang beda. Kelompok sebelah sana dan kelompok tengah. Saya dari kelompok 2. Unsur apa yang terjadi di dalam teks tersebut tentang pedagang COVID-19? Siapa pedagang yang diisolasikan COVID-19? Pedagang Pasar Keputaran Surabaya. Kapan Pasar Keputaran Surabaya mulai diliburkan? Mulai Selasa, tanggal 21 bulan 7 tahun 2020 hingga Senin, tanggal 27 bulan 7 tahun 2020 mendatang. Mengapa penyemprotan disinfektan dilakukan? Agar mencegah penularan COVID-19. Bagaimana pedagang Pasar Keputaran Surabaya kena COVID-19? Karena tidak melakukan protokol kesehatan. Dan lalu isinya tadi apa yang kamu tangkap isinya dari? Isinya tentang pedagang positif COVID-19 di Pasar Keputaran Surabaya. Oke, ada yang beda? Yang beda apa? Terdengar dari sebelah kanan? Suaranya si Nurul? Enggak, coba lebih keras lagi. Yang berbeda adalah siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat? Dan mengapa. Kenapa jawabannya berbeda? Kenapa jawabannya berbeda? Atau satu kelompoknya ingin membantu menjawab? Kita berdiskusi. Kira-kira kenapa kok jawabannya Nurul berbeda dengan tanya, jawabannya juga berbeda? Pada satu sumber. Karena cara berpikirnya berbeda. Apa cara berpikirnya itu bagaimana? Ya, lalu kenapa berbeda kira-kira? Pada satu sumber. Oke, kita beri plus dulu. Baik, kita simpulkan. Jadi, kira-kira isinya dari teks pedagang
pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan, kira-kira isinya apa? Angkat tangan tuh begini. Begini tuh angkat tangan. Begini. Ayo. Silakan. Apa aja isinya? Tadi kamu baca nggak? Setengah. Nah, kamu baca setengah dari berapa itu? Setengah isinya. Ibu mau mendengar suaranya yang dari cowok sebelah kanan. Kira-kira apa isinya? Isinya, tadi teman-temannya kan sudah ada beberapa perwakilan dari kelompok maju, artinya kan sudah menangkap ternyata isinya ini bla 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 bla. Ada yang jawab? Jangan baca mantra di tempat. Ayo. Ayo Maya, apa? Jadi isinya pedagang positif, pedagang di Surabaya, khususnya pedagang pasar Keputaran ditutup sepekan karena positif. Nah, itu isinya, isi secara keseluruhannya. Oke, sekarang kita bahas apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Terjadi adalah pasar Keputaran Surabaya akan segera ditutup selama sepekan. Itu yang terjadi. Berita itu yang diinformasikan di dalam teks berita ini. Begitu. Lalu siapa yang terlibat di dalam teks berita ini? Siapa? Pedagang, kemudian ini di situ ada bilang ada banyak Irfan Widianto juga mengatakan dan sebagainya. Itu yang terlibat. Tidak hanya pedagang aja yang terlibat. Yang menutup pasar tidak mungkin hanya pedagang, ya kan? Kira-kira siapa yang terlibat? Itu ada wakil sekretaris gugus tugas, ya kan? Ada di situ. Terus ada Bapak Irfan Widianto, ya kan? Masuk pedagang tadi itu. Jadi yang terlibat itu ada siapa aja tadi? Pedagang. Terus ada ya, kemudian Pak Satpol PP, kemudian Pak Irfan Widianto. Tuh, begitu ya. Tokoh-tokoh yang terlibat itu, orang yang terlibat di dalam teks berita. Begitu. Kemudian di mana peristiwa ini terjadi? Di mana? Oh, tidak apa-apa. Di mana peristiwa ini terjadi? Tuh, di pasar Keputaran Surabaya. Lanjut. Tadi kapan terjadinya? Kapan pasar Keputaran tadi terjadi apa? Pasar Keputaran itu selama sepekan ditutup. Nah, kapan ini ditutup? Kapan pasar itu ditutup? Tanggal berapa? 27. Berarti mulai terjadi pasar Keputaran ditutup mulai tanggal 21 Juli 2020 hari Selasa hingga Senin tanggal 27 bulan 7 tahun 2020 mendatang. Begitu. Itu tadi kapan itu terjadi. Kemudian selanjutnya mengapa bisa terjadi? Karena pedagang kerap kali berinteraksi dengan bagaimana sih jawabannya? Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Kenapa pedagang itu terpapar oleh COVID-19?
Coba angkat tangan dan suaranya yang jelas dan lantang. Karena pedagang kerap kali berinteraksi dengan pembeli. Begitu. Itulah terjadinya. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana kelanjutan peristiwa ini? Apakah hanya ditutup atau bagaimana? Apa hanya ditutup aja pasar itu, jadi tidak ada tindak lanjutnya? Apa? Suaranya juga kira-kira sebelah sana terdengar tidak? Ya. Bagaimana kelanjutan peristiwa itu? Apakah hanya pasar Keputaran di Surabaya ditutup, hanya itu saja, atau ada tindak lanjutnya? Apa? Betul sekali. Jadi tidak hanya pasar Keputaran Surabaya ditutup, tapi dengan menyemprotkan disinfektan supaya tidak ada corona lagi. Begitu. Itulah isi dan unsur-unsur atau 5W+1H yang ada dalam teks berita yang kita baca. Begitu ya. Jadi coba kita refleksikan ya. Kita tadi sudah bahas mengenai mengerti? Ya. Pengertian kemudian? Unsur. Pengertian tadi apa? Coba kita ulas kembali pengertiannya. Kemudian ciri-ciri. Oke. Kemudian tujuannya kita membuat itu apa? Berarti hari ini kita paham mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur dari teks berita dan tujuannya membuat teks berita. Dan kita juga sudah menyimpulkan teks yang sudah kita baca dan kita mengidentifikasi unsur-unsurnya 5W+1H-nya. Begitu ya? Untuk hari ini sekian dulu, dan besok harus membawa satu teks berita ya, yang kalian buat masing-masing. Buatlah teks berita. Sudah, buat teks berita. Temanya tentang karena ini mendekati dengan 17 Agustus tentang kemerdekaan. Silahkan kalian membuat teks berita mengenai tentang kemerdekaan, temanya kemerdekaan sesuai dengan fakta